Ini mungkin pertanyaan terakhir nih Kak nih. Pertanyaan terakhir ini, apa yang harus kita lakukan dalam mensiasati keresahan saat mengalami loss besar dalam trading ini? Nyambung lagi. Nah, terus apakah memungkinkan untuk trading for living gitu kan? Kayaknya tadi udah kejawab sebagian ya. Kita ambil lagi. Jadi loss, saat kita resah dalam loss itu sebenarnya ada beberapa yang bisa saya kasih saran ya. Pertama, biasanya keresahan kita itu berasal dari mana dulu, kita harus tahu. Apakah karena kita nggak ada sumber pemasukan lain selain trading, atau kita udah susah-susah nyari duit terus duitnya hilang, atau kita penasaran. Keresahannya kan banyak, biasanya di situ ada yang lain-lain lagi, cuman mungkin yang paling banyak di sini. Ya, yang paling umum gitu ya. Kalau misalkan nggak ada duit lagi selain trading, ini agak bahaya. Biasanya saya ingat banget di zaman bull market, saya ingat 2017 itu kayaknya ada minimal 3 deh teman saya. Dia cuan banyak waktu itu di NXT atau Ignis, mungkin pernah dengar ya? NXT ya? Itu. Terus dia tuh resign gitu dari kerjaan. Wah, sampai segitunya kan? Iya. Saking percaya dirinya gitu ya? Resign, saya mau jadi trader kripto aja. Resign gitu kan. Masuk, nyangkut. Ini nggak apa-apa. Masuk lagi, nyangkut lagi. Oh yaudah, saya long term investor. Mulai ngaku gitu. Menangin diri sendiri tuh kayaknya tuh. Gak naik-naik. 3 bulan, 6 bulan gak naik-naik tuh si NXT Ignis tuh. Ya udah, akhirnya cari kerja lagi. Itu yang jadi masalah. Atau emang ada orang yang dari awal pengen jadi trader, ya itu bagus, saya acungi jempol lah. Tapi kalau misalkan sumber pemasukannya cuma dari trading, itu menurut saya agak susah. Karena ya trading itu kan ada pasar bagus di mana kita dapat cuan, ada pasar jelek. Pasar jelek itu antara kita nggak dapat cuan atau kita loss. Kalau pasar jelek, kalau kita maksain trading, akhirnya kita loss duit kita. Kalau kita diem aja, kita nggak dapat income. Dilema kan itu kan. Nah makanya kalau misalkan kita udah loss dan kita kondisinya benar-benar cuman orang yang dapat duitnya cuma dari trading doang, itu susah. Saran saya ya memang harus mau nggak mau cari penghasilan lain di luar sebagai trader. Entah itu jualan makanan, entah itu kerja kantoran, apapun gitu. Jadi trading itu base-nya itu the best, itu bukan jadi penghasilan utama, tapi penghasilan kedua atau ketiga yang mungkin kalau dari sisi jumlah duit paling banyak ya, tapi nggak bisa jadi yang utama gitu kalau trading tuh. Terus yang kedua tadi penasaran. Nah itu biasanya saya udah dapat susah-susah nyari duit nih, 100 juta buat trading. Tiba-tiba hari pertama loss 30 juta. Pasti penasaran dan ngebalikin kan. Nah keresahan-keresahan itu yang sebenarnya juga berbahaya juga. Di situ kita pasti pengen penasaran. Tadinya kita sekali masuk 10 juta, loss, udah loss 30 juta nih misalkan. Kita jadi penasaran sisa 70 jutanya udahlah sekaligus kan gitu. Langsung all in gitu. Siapa tahu kalau cuan nutup semua. Nah itu juga bahaya di situ. Jadi kalau udah kayak gitu sebenarnya ya harus kontemplasi lagi. Kamu tuh nyari duit 100 juta itu susah. Berapa lama prosesnya bisa 100 juta ya? Nabung buat modal trading itu tuh kerja berapa bulan, berapa tahun, atau kalau dapat bonusnya kamu tuh harus kerja susah. Harus banget nih, mungkin take step back gitu ya, terus lihat itu susah duitnya. Jadi harus itu lebih appreciate dan ya udah dilegowo dulu gitu kayak gitu. Yang tadi yang ketiga yang mana ya? Yang habis cuan gede terus balik lagi. Nah ini kita harus harus paham lagi gitu. Kalau habis cuan gede lalu balik lagi, apa yang kita lakukan kemarin sama sekarang itu hampir pasti bakal beda gitu. Karena contohnya misalkan saya punya duit 100 juta hari ini, terus saya cuan jadi 150 juta. Tiba-tiba besoknya loss si 150 juta jadi 100 juta lagi. Nah kadang-kadang kita merasa percaya diri, nggak apa-apa kita bakal balik lagi, ntar besok dia balik lagi gitu. Nah pertanyaannya adalah, kalau dari 150 juta aja kita bisa loss 50 juta, apa yang membuat kamu percaya diri bahwa 100 juta aja bisa bagi 150 juta? Nah, memang sebenarnya pada dasarnya kalau loss itu, jadi intinya mah gini, kalau loss itu hindari, loss itu wajar. Yang nggak boleh itu loss terus ngeflip. Yang flip tadi saya bilang ya, itu aja sebenarnya. Jadi loss mah ya udah, loss sekali 2 kali. Terus asal jangan sampai kita berubah mode yang kayak tadi ya, langsung barbar. Jadi saran saya hindari yang namanya flip. Resah itu nggak apa-apa, ya udah emang harus ditahan. Tapi cara hindari flipnya gimana? Kita batasin. Pertama dari batasin jumlah berapa kali lossnya ya. Kedua batasin dari jumlah duit yang loss. Kita ambil contoh yang 100 juta tadi. Biasanya kalau
mungkin kita bisa bilang kalau udah loss 30% kita berhenti trading dulu sama sebulan misalkan kayak gitu. Udah. Jadi begitu loss 30 juta kita hilang dulu, tar dulu, sabar dulu. Atau dari jumlah lossnya. Misalkan kita setiap loss cuma 1 juta. Tapi udah loss 5 kali berturut-turut. Lama-lama bete kan, makin penasaran kan. Nah, jadi kita bikin dalam diri kita batas, saya kalau loss 5 kali berturut-turut, saya akan berhenti trading. Gitu aja. Ya udah begitu loss 5 kali berturut-turut, walaupun lossnya cuma 5 juta, duitnya masih 95 juta, udah berhenti dulu. Kayak gitu. Jadi untuk menghindari keresahan memang ya berhenti aja gitu begitu loss tuh. Terus yang penting jangan lihat sosial media. Kita loss, orang lain pasang posting profit 200%, gatal pasti. Bisa ke trigger ya Mas? Iya. Bisa kepicu kita. Jadi mungkin kesimpulannya 2 ya. Kalau loss itu ya udah biarin aja, tapi jangan ngeflip. Set batas gitu ya. Yang kedua jangan lihat orang lain cuan. Udah aja fokus di diri sendiri ya kan ya. Ya kalau mau mungkin cari grup-grup yang postingannya emang orang yang loss, ke situ aja udah jadi cari hiburan. Jadi banyak teman juga. Iya. Oh, ada yang lebih lossnya lebih gede dari saya nih misalkan. Itu tetap pernah ya udah gitu. Di Telegram ada kok grup kayak gitu. Oh iya, bisa ikut Pak. Khusus yang loss. Iya, jadi postingnya itu yang loss gitu. Minus 200. Jarang sih. Malah belum pernah lihat tuh grup yang biasanya kan suka pamer profit berapa persen lah. Apa ini yang loss ya. Iya. Wah bener. Nanti bisa di-spill juga nih di grup komunitas. Bisa. Iya. Tuh untuk teman-teman ya tuh. Ini kalau misalkan ada yang berpikir ya untuk teman-teman di dunia trading itu bisa nggak sih untuk menggantikan pekerjaan utama kita? Itu sarannya sih kalau untuk trading itu dijadikan second job lah atau mata pencaharian kedua, ketiga atau keempat, tapi tetap ya teman-teman itu harus mempunyai pegangan utama yang pasti seperti kita misalkan berdagang atau bekerja itu kan sudah pasti income-nya teman-teman. Kalau misalkan untuk trading itu jadikan yang sumber penghasilan kedua, ketiga dan seterusnya. Walaupun di dunia trading itu mungkin kita ada kalanya profit lebih besar dari penghasilan kita, misalkan 2 sampai 3 kali lipat. Ataupun kita nantinya ada kalanya loss juga, tiba-tiba baru belajar trading karena loss besar langsung stop aja. Nah itu untuk teman-teman masih ada backingan ya kan? Iya itu masih ada ininya lah, ada backupnya di pekerjaan teman-teman yang utamanya gitu seperti itu. Nah untuk teman-teman ya untuk trading nih, dari kita ngobrol-ngobrol sama Mas Kurnia tuh berarti memang di dunia trading tuh yang pertama tuh disiplin, psikologi dijaga teman-teman. Iya. Sedisiplinnya kita pasti ada. Sedisiplin kita aja setara dengan Mas Kang Kurni ini yang udah veteran bisa kita bilang lah dari 2017-2018 udah trading dunia kripto. Itu aja masih ada celah gitu, masih tidak disiplin dengan apa yang dia rencanakan di awal. Apalagi kita yang awal-awal nih, ini jadi pembelajaran juga nih teman-teman buat kita seperti itu. Ini Kang Pur, nih aduh banyak banget ya insight gitu ya. Nih terutama di pengenalan di kripto gitu. Ternyata di kripto tuh ada penghasilan selain trading tadi. Terus apabila kita mau coba trading di kripto tuh ternyata begini nih naik turunnya gitu ya, lika-likunya seperti ini gitu ya. Ada kalanya kita profit besar, ada kalanya kita profit turun juga. Cara menghadapinya seperti apa, manajemennya kayak gimana itu udah tadi kita bahas semua gitu Bang ya. Jadi untuk teman-teman tadi yang nanya ada Kang Reza, ada Kak Iren juga, semoga terjawab. Dan ini untuk teman-teman juga kalau misalkan ada yang mau bertanya seputar kripto, tentang investasinya, teknologinya, atau trading atau dan lain-lainnya, itu bisa join teman-teman di grup komunitas kita, linknya ada di deskripsi. Dan untuk teman-teman yang baru terjun di dunia kripto untuk belajar dulu gitu ya, itu teman-teman bisa download aplikasi kita ya, ini aplikasi kita Upsidebit. Upsidebit ini karya anak bangsa nih teman-teman, lokal. Jadi kita tuh platform edukasi, trading simulator dan pencatatan portofolio di khusus cryptocurrency. Jadi teman-teman bisa coba-coba dulu, bisa lihat-lihat dulu. Terus teman-teman kalau misalkan ada teman-teman yang serius gitu ya untuk menggeluti dunia trading, ini juga Kang Pur juga ada ininya ya, ada komunitasnya, ini namanya Evolution Trading. Teman-teman juga bisa join di situ, ngobrol-ngobrol di komunitas-komunitas kita supaya tidak salah arah nih teman-teman. Gitu. Nih Kang Pur, kita udah lumayan lama ya ngobrol-ngobrol ini. Terima kasih banyak Kang Pur udah ngasih insight. Jangan kapok ke sini Kang Pur, nanti kita bahas lagi. Pastinya ada teman-teman yang penasaran karena tadi Kang Pur udah nge-spill, ternyata di
kripto itu nyari cuan tidak hanya di trading, Iya, betul. ada di beberapa instrumen lain juga kan. Iya, Mungkin iya. untuk episode selanjutnya berikutnya kita akan bahas nih, nggak gue Iya. ya. Mungkin episode kali ini cukup sekian dulu. Mungkin dari Kang Pur ada kata-kata nih buat teman-teman nih, terutama yang tadi nanya nih. Oke. Tadi mungkin saya tambahin lagi ya, kan pertanyaan trading for living ya. Iya. Kalau ditanya bisa atau enggak bisa, cuman kita harus mempertimbangkan pertama rentang waktunya, maksudnya karena pasar itu kan nggak selalu bagus. Ya. Pas lagi bagus mah ya udah bisa banget gitu trading for living. Pas lagi nggak bagus, mau live dari mana, mau livingnya mau dari mana. Kalau memang pasarnya nggak bagus terus kita bisa ngasilin cuan dari situ, berarti udah jago banget ya. Silahkan. Cuman kemungkinan besar mungkin masih belum kesana ya arahnya ya. Karena saya juga kalau pas pasar lagi agak jelek ya kewalahan juga gitu kan. Nah, jadi kalau ditanya trading for living itu bisa banget, tapi tinggal pertanyaannya adalah sejauh apa, selama apa. Terus tadi sebut ada yang nanya nih kalau nggak salah dari yang Kang Reza ya terakhir ya. Iya, Kang Reza. Modal kalau mau futures itu berapa? Oh iya. Itu tambahan lagi sebenarnya futures mah $10 juga bisa gitu. Udah bisa ya. Bisa. Ya, cuman kita juga harus mikirin gitu. Kalau misalkan kita modalnya terlalu besar, yang tadi hati-hati dengan potensi nge-flip. Iya. Karena kalau misalkan kita pakai modal 100 juta, nyari 100 juta susah gitu kan. Kalau loss ya percuma banget. Walaupun 1 jutanya bisa banget jadi 1 miliar. Tapi kan kalau loss ya itu susah mau nyarinya gimana lagi, mau nyari 100 juta lagi. Nah itu. Nggak, mungkin kebanyakan orang juga kerja setahun 100 juta belum tentu dapat kan gitu kan. Kalau kerja biasa aja. Kalau misalkan kita duitnya misalkan ya 10 juta, 20 juta dipakai buat trading futures dan mau for living mungkin masih lebih aman. Jadi mungkin kalau mau trading for living dengan futures pertimbangkan di si modalnya sih. Iya, modalnya itu sendiri. Iya. Jangan modalnya pikirin, terus pikirin juga dari dua sisi ya teman-teman. Ada kalau misalkan kita profit oke bisa lebih besar, tapi kalau loss juga nih. Iya. Nah itu hati-hati teman-teman. Makanya ya itu hati-hati dengan sindrom nge-flip itu nih, tiba-tiba kitanya udah disiplin, nyiapin apa-apa segalanya, gitu tiba-tiba karena kita lost streak misalkan dan balas dendam, wah mental hancur dan itu sangat penyakit yang sangat berbahaya tuh untuk setiap trader gitu. Itu teman-teman. Nah itu aja itu dari Kang Kurnia ya. Jadi teman-teman diperhatikan ya kalau misalkan emang ada yang mau serius trading tuh coba dipelajari dulu, terus masuk komunitas, belajar gitu, siapin modalnya yang memang modal uang dingin ya Kang ya. Jangan yang uang. Dan mungkin pertimbangan daripada futures main spot kalau duitnya gede. Nah, ibaratnya kalau kita punya duit 100 juta, kita main spot gitu ya. Yang tadi saya bilang, banyak yang sehari 20%, 30%. Kalau kita dapat itu dari 100 juta, 20% udah 20 juta. Betul, sangat setuju. Udah bisa hidup sebulan lebih atau 2 bulan bisa itu. Iya. Karena di kripto tuh teman-temannya tidak seperti di saham. Karena di kripto kan kita nggak ada tutup ya 24 jam market. Dari ada ARA, ARB ya. Nah kayak gitu nggak ada batas mau naik berapa, mau turun berapa juga ya bebas-bebas aja gitu. Benar-benar open market ya gitu di kripto ini. Dan memang di kripto itu volatilitasnya tinggi. Mungkin banyak ya Kang ya teman-teman yang bilang jangan di kripto volatilitasnya tinggi. Tapi kalau misalkan kita pelajari sebetulnya di volatilitas itu, di fluktuasi naik turunnya tinggi di kripto itu kita bisa memanfaatkan ya Kang ya. Nah itu jadi teman-teman silahkan dipelajari dulu secara mungkin fundamentalnya seperti apa, teknikal juga disiapkan, manajemen dan lainnya. Tadi juga kita udah dengerin sharing dari Kang Kurnia itu banyak insight. Coba agak dipikirkan buat yang mau barbar atau misalkan ada niat untuk trading for living, dipersiapkan hal-hal apa tadi yang udah Kang Kurnia bicarain nih sama kita diskusi. Betul. Mungkin untuk saat ini episode ini kan kita cukup sekian dulu nih Kang. Terima kasih banyak udah datang. Sama-sama. Jangan kapok, nanti kita berbincang-bincang lagi dan jangan lupa ya untuk teman-teman join komunitas kita, download Upside Beat, dan untuk teman-teman yang mau bertanya langsung aja di komunitas kita di Telegram. Begitu. Mungkin untuk episode pertama ini kita sudahi dulu Kang. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa ditonton, di-share supaya teman-teman kalian juga yang mau terjun kripto, apalagi kita mau masuki buluran, biar nggak ke FOMO gitu ikutin orang lain. Jadi bisa nonton nih video-video kita gitu. Terima kasih teman-teman. Selamat menonton. Thank you.